Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah pesan dari ribuan tahun lalu bisa sampai ke kita sekarang? Kata per kata. Hari ini kita bakal jadi detektif sejarah dan memecahkan teka-teki luar biasa ini. Siap? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana coba caranya sebuah ucapan dari 1400 tahun yang lalu bisa nyampe ke kita hari ini dan diklaim akurat? Ini bukan sekedar kabar burung atau cerita dari mulut ke mulut yang makin lama makin berubah. Ternyata di baliknya ada sebuah sistem verifikasi yang canggih banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, petunjuk pertama dalam investigasi kita harus melacak jejaknya. Persis kayak detektif yang nyari asal-usul barang bukti. Dalam hadis, kita harus bisa menelusuri setiap orang yang ada di dalam rantai penyampaian pesan itu. Nah, jejak inilah yang kita sebut sanad. Coba deh bayangin, sanad ini kayak silsilah keluarga atau kalau mau lebih modern, kayak riwayat transfer data. Ini bukan cuma daftar nama, tapi peta transmisi yang bisa dilacak dari orang terakhir yang mencatat, terus mundur dari satu orang ke orang sebelumnya, sampai mentok ke sumber utamanya. Jadi, ini nih bagian paling krusialnya. Kekuatan rantai sanad ini menentukan segalanya. Setiap mata rantai, alias setiap orang di dalamnya, bakal diinvestigasi habis-habisan. Ingatannya sekuat apa? Reputasinya sebagai orang jujur gimana? Dia beneran pernah ketemu langsung nggak sama orang sebelum dia di rantai itu? Kalau ada satu aja mata rantai yang lemah atau retak, keaslian seluruh pesannya jadi diragukan. Ketat banget kan? Oke, kita udah punya jejak rantainya. Sekarang kita lihat petunjuk kedua. Sebenarnya, apa sih isi pesan yang dijaga seketat ini? Harta karun apa yang ada di ujung rantai ini? Ini dia jawabannya, matan. Matan itu ya kontennya. The core message bisa berupa kutipan langsung, penjelasan tentang sebuah perbuatan, atau sebuah persetujuan. Kalau sanad tadi itu kayak brankas berlapis-lapis, maka matan ini adalah permata yang ada di dalamnya. Seluruh sistem verifikasi yang rumit itu dibangun cuma buat satu tujuan, melindungi si matan ini biar nggak berubah sedikit pun. Kita udah punya jejaknya. Kita juga udah tahu apa pesannya. Tapi ada satu elemen kunci terakhir yang penting banget. Siapa sih orang-orang yang jadi mata rantai ini? Siapa para penjaga memori yang super hebat ini? Mereka inilah para rawi. Bayangin mereka ini kayak saksi ahli yang disumpah di pengadilan sejarah. Syarat jadi rawi itu nggak main-main. Nggak cuma harus punya ingatan super tajam, tapi juga integritas moralnya harus, nggak ada celah sama sekali. Mereka ini para ilmuwan, sejarawan, pustakawan yang mendedikasikan hidupnya untuk satu misi. Mastiin tiap kata yang mereka sampaikan itu persis sama dengan yang mereka terima. Nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Oke, semua petunjuk udah di tangan kita. Ada sanad, si rantai saksi, ada matan, inti pesannya, dan ada rawi, para penjaga memorinya. Sekarang, saatnya kita pakai semua alat ini buat membedah satu kasus nyata. Coba perhatiin polanya. Sebelum kita sampai ke isi pesannya, kita selalu disuguhin jejaknya dulu. Ini bukan basa-basi loh, ini adalah presentasi barang bukti. Rantai transmisinya dipaparkan di awal, seolah-olah nantangin kita, nih silakan cek sendiri kalau nggak percaya. Nah, ini dia sanadnya, jejak para saksi yang tadi kita omongin. Kita bisa telusuri mundur nih, Imam Bukhari, sang pencatat akhir, menerima dari Syubah, Syubah menerima dari Qatadah, Qatadah menerimanya dari Anas, seorang sahabat yang mendengarnya langsung dari sumbernya, Nabi Muhammad. Rantainya jelas dan nyambung. Dan setelah melewati semua lapisan verifikasi tadi, inilah permatanya. Inilah makna dari hadis ini. Sebuah prinsip yang simpel, tapi dampaknya luar biasa. Bahwa setiap perbuatan kita dinilai dari apa niat di baliknya. Lalu siapa para rawi dalam kasus ini? Ya mereka ini, setiap nama yang kita telusuri di sana tadi, mulai dari Anas, sahabat Nabi, sampai ke Imam Bukhari, sang kodifikator ulung. Masing-masing dari mereka adalah penjaga memori yang udah terverifikasi dan dipercaya. Jadi kalau kita rangkum hasil investigasi kita, sanad itu jalurnya, rantai para saksi, matan itu pesannya, inti yang dijaga ketat. Dan rawi adalah orang-orangnya, para penjaga memori di sepanjang jalur itu. Ketiga unsur ini klop, saling mengunci, dan ngebentuk sebuah sistem yang kokoh buat menjaga keaslian sebuah informasi. Case closed.
Biar lebih gampang lagi, coba deh lihat dari kacamata modern. Anggap aja setiap hadis itu kayak sebuah paket data yang udah terverifikasi. Isinya bukan cuma pesan utamanya, yaitu matan, tapi paket itu juga ngebawa serta jejak digitalnya, yaitu sanad, yang ngebuktiin data itu datang dari mana dan udah lewat tangan siapa aja. Mengetahui ada sistem yang serapi dan seteliti ini cuma buat jaga pesan lintas zaman, itu keren banget kan? Tapi biasanya setelah tahu sistemnya, justru malah muncul pertanyaan-pertanyaan baru di kepala kita. Mungkin kayak, gimana sih para ulama dulu ngecek kredibilitas setiap orang? Atau apa yang terjadi kalau ada dua jalur sanad yang beda tapi pesannya sama? Nah, ini baru awal dari penjelajahan yang lebih dalam. Makasih udah ikut mecahin teka-teki ini bareng saya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.